kembali lagi nih di konten Bisa Peluk, bincang santai pelaku UKM. Kali ini kita dikasih kesempatan langsung untuk bisa ngobrol dengan pelaku UKM. Bersama aku Mariska, di sini kita akan mewawancarai penjual tahu bakso, tapi bukan sembarang tahu bakso nih. Isiannya itu udang. Biasanya kan tahu bakso ayam sama sapi ya, tapi kali ini beda. Kita bisa langsung saja bersama ibu siapa, bisa diperkenalkan? Halo teman-teman Bisa Peluk, selamat siang. Nama saya Christine, owner dari Tahu Bakso Udang Semarangan. Terima kasih untuk teman-teman karena waktu yang diberikan untuk kita bisa ngobrol bareng. Ya, terima kasih kembali Ibu untuk waktunya. Dan bisa dijelaskan latar belakang memulai usaha tahu bakso ini tuh kapan? Tahu bakso ini mulai berkembang tahun 2019 kemudian awal-awalnya sih karena saya udah nggak kerja di kantor, saya bisa siapin bekal untuk anak-anak saya ke sekolah ya gitu. Tapi ternyata disukai sama teman-teman anak saya gitu, dan dari situ order jadi Rame. Iya. Dan kenapa sih tadi kan kenapa memilih tahu bakso udang ini karena disukai sama teman-temannya anak ibu, bekal juga. Dan hambatan yang dialami selama penjualan tahu bakso udang ini tuh apa? Kalau waktu awal dulu karena tidak memikirkan untuk dikembangkan sebagai bisnis, jadi saya berproduksi dengan fasilitas yang seadanya ya, yang seadanya di rumah, dari blender segala macam ya yang seadanya di rumah. Tapi ketika orderan makin banyak, jadi saya juga tidak bisa terima order dengan cepet gitu Mbak, karena kan fasilitasnya juga masih seadanya gitu. Oke, kalau untuk produknya itu pernah nggak sih Bu dipasarkan tanpa label atau merek gitu? Iya, awal-awal tahu bakso udang ini beredar, saya kemas dengan kemasan plastik itu, tinwal itu, satu pack isinya 10, tapi nggak ada labelnya, belum ada mereknya gitu. Lalu lama-kelamaan teman saya bilang, ini bisa dipasarkan lebih luas, kalau kamu bisa kasih nomor telepon kayak gitu. Jadi kalau ada yang suka bisa langsung telepon kamu juga gitu. Oke. Untuk berapa lama sih Bu produk Ibu ini itu tidak ada merek, belum ada mereknya? Mungkin 1 tahun ya waktu itu, karena saya sendirian dulu, suami saya kerja, jadi saya menjalankan usaha ini benar-benar sendiri. Jadi dari saya belanja, kemudian saya produksi, kemudian packing, dan dengan kesibukan ibu rumah tangga ya gitu, jadi saya waktu itu masih nggak sempat untuk kasih label gitu. Untuk kenapa akhirnya memutuskan untuk diberi label? Itu kan kenapa akhirnya tuh memutuskan untuk ya udah ini kasih merek gitu? Karena saya kepengin juga Mbak, tahu bakso ini bisa lebih luas lagi pemasarannya, bisa dikenal banyak orang gitu. Oke, dan setelah dikasih merek itu kan mesti lebih banyak yang tahu ini. Terus dampaknya itu selain dari sisi banyak yang tahu itu apalagi Bu kira-kira setelah dikasih merek? Ya jadi ini ya, tahu kalau di Semarang itu ada tahu bakso udang khas kota Semarang gitu. Itu satu-satunya Mbak punya saya ini di Semarang gitu. Dan yang baru produksi itu saya gitu, iya. Oke, bisa diceritakan sedikit Ibu untuk setelah ikut Lapak Ganjar ini, dampaknya yang didapat itu seperti apa? Oh iya, karena saya nggak punya toko offline, selama ini pakai pemasarannya online. Jadi kebetulan waktu itu saya ketemu di Instastory-nya Lapak Ganjar, kemudian saya ikut, dan produk saya di repost sama Pak Ganjar gitu. Jadilah pemasarannya semakin luas. Kalau tadinya mungkin kota-kota Semarang aja, ini bisa sampai Jawa Tengah, bisa luar kota. Untuk ada nggak sih Bu perbedaan sistem penjualan yang dulu sama yang sekarang itu? Seperti apa sistemnya? Kalau yang dulu karena masih Semarang-Semarang aja, jadi saya kebanyakan
kirim-kirim sendiri gitu. Tapi kirim-kirim sendiri. Iya, kirim-kirim sendiri, dan kan masih awal ya Mbak, jadi kebanyakan customer itu mintanya free ongkir gitu. Jadi saya otomatis saya kirim sendiri. Tapi kalau sekarang sih karena permintaan udah semakin tinggi, jadi saya pun nggak ada waktunya untuk bisa kirim-kirim sendiri, dan nggak mungkin juga kalau saya keluar kota sendiri untuk kirim barang. Jadi saya sekarang penjualan saya ini sudah kerjasama dengan ekspedisi gitu. Tapi udah masuk kayak di GrabFood atau ShopeeFood atau untuk marketplace-nya belum. Kita masih sebatas Instagram, WhatsApp group kayak gitu, Facebook gitu. Dan kan awal tahun 2020 ini kan pandemi mulai masuk ya Bu. Betul. Itu tuh ada dampaknya nggak sih Bu untuk penjualan tahu bakso udang ini? Justru usaha saya ini lebih berkembang waktu pandemi Mbak. Karena kan orang-orang itu kan pandemi nggak boleh keluar rumah kan Mbak, jadi pada nyetok makanan di rumah gitu, dan saya bisa support gitu ya, saya bisa memenuhi orderan-orderan kayak gitu. Orderan memang masuknya banyak waktu pandemi. Malah justru pandemi yang kebetulan saya sendiri waktu itu terdampak, suami saya harus dirumahkan. Jadi suami saya di rumah, orderan tinggi, jadi alhamdulillah saya bisa penuhin orderan-orderan customer gitu. Untuk waktu suami di rumah kan itu awal 2020 atau itu awal 2021. Dan setelah suami nih ikut terjun langsung ke dunia penjualannya ibu ini, dampak positifnya itu apa Bu? Jadi saya ada yang bantuin untuk ngurusin kayak perintilan-perintilannya. Jadi saya udah nggak belanja sendiri, suami saya yang belanja. Kemudian untuk produksi juga ada pembagian tugasnya gitu. Kalau ini kan tahu baksonya udah dikenal luas ya Bu. Pasti kan ada inovasi baru. Nah, inovasi apa sih yang disiapkan untuk kedepannya untuk tahu bakso ini? Untuk saat ini karena brand yang saya miliki ini untuk menambah kuliner khas Kota Semarang. Jadi saya selain tahu bakso udang, saya juga memproduksi sempolan ayam, dan kedepannya saya juga pengen punya produk yang lainnya Mbak, yang olahan bandeng kayak gitu. Karena kan Semarang ini kan pesisir ya, jadi memang hasil laut itu mudah didapat, dan saya juga pengen punya produk yang lebih lagi gitu. Tapi itu juga frozen itu juga bisa Bu? Bisa. Dan untuk promosinya nih, promonya kan melalui sosial media ya. Channel penjualannya itu kan salah satunya dari Lapak Ganjar itu. Itu menurut Ibu gimana sih selain dari Lapak Ganjar, terus dari mana lagi media promosinya? Dari komunitas juga bisa Mbak. Jadi saya ini kan ikut komunitas UMKM, dari yang Gerai Kopimi atau yang dari pemerintahan provinsi kayak gitu. Itu bertambahnya komunitas itu untuk saya itu menambah pasar gitu, karena kenalan-kenalannya juga lebih banyak kayak gitu. Jadi proses pemasaran saya selain dari media sosial dengan berkomunitas, dan juga sekarang pasca pandemi ini banyak sekali komunitas-komunitas yang mengadakan bazar. Nah, dari situ saya juga sering ikut gitu Mbak, biar lebih dikenal lagi ya, langsung ketemu sama customernya. Tadi kan Ibu bilang kalau Ibu itu pernah kerja kantoran. Itu kenapa memutuskan untuk membuka usaha tahu bakso itu, kenapa Bu? Jadi waktu itu suami saya diterima kerja di perusahaan di luar kota. Lalu saya nggak bisa atur waktunya untuk antar anak-anak, kemudian saya sendiri ke kantor, kemudian nanti saya pulang terus jemput anak-anak dulu, terus belajar ini kayak gitu, saya belum bisa sendiri Mbak gitu. Jadi saya putuskan, saya dan suami bilang ya sudah kalau gitu saya di rumah aja gitu. Dan makanya kalau saya di rumah saya jadi punya waktu kan untuk ngurusin bekalnya anak-anak ini gitu. Makanya saya bikin tahu bakso udang. Kalau udang itu kan soalnya untuk anak-anak bagus ya. Awalnya dari bikin bekal sampai akhirnya punya produksi sendiri gitu. Iya betul. Karena Ibu pernah kerja di kantoran juga, terus sekarang terjun jadi usahawan, itu menurut Ibu pribadi lebih enakan gimana Bu? Kantoran atau
Kalau sekarang enak begini Mbak, karena saya bisa kerja sama ngurusin anak-anak. Kalau dulu awal-awal memang masih sempet bosen ya Mbak gitu, soalnya saya kan aduh di rumah terus ngapain kayak gitu-gitu. Tapi kalau sekarang saya udah enjoy seperti ini, saya suka. Gitu. Oke, jadi itu dia teman-teman informasi yang kita dapat dari pelaku UKM untuk penjualan tahu bakso udang. Teman, kalau kalian suka sama konten Bisa Peluk kali ini, kalian jangan lupa klik, komen, dan subscribe agar kalian bisa tahu kita upload apa aja sih setiap harinya. Bye-bye.